whenever they need some big amount of money, they will cut the trees and use the money for their, sometimes people are going to schools or a wedding. It's been planted for decades, yeah, by farmers. In traditional farming system, teak is planted alongside with other tree species and also with cash crops. Some studies says that farmers can get up to 40% additional income by planting trees, planting teaks. But the need for cash for their daily life doesn't come from planting teak, because of the long rotations of the harvesting. Jadi ada jagung, ada kacang tanah, ada ubi kayu, ada sedikit padi. Untuk palawijanya itu yang sekarang saya tanami itu jagung sama ketela. Penjualan ini sebenarnya di kelompok kerjasama dengan koperasi Lestari Manunggal Lestari. Itu sebenarnya mengenai penjualan itu kelompok hanya wajib mempunyai. Tapi yang wajib menjual koperasi, karena koperasi sudah badan hukum dan sipuh 2 juta seperti itu. Ada yang 600 karena tinggal besar kecilnya ukuran. Untuk di dalam KTH Still Lestari ini perempuannya banyak. Sebabnya di sini itu kalau anggota dari laki-laki itu kebanyakan itu kerja di luar. Yang ikut itu para ibu-ibu. Bantunya itu pas ada pelatihan itu, kayak itu pelatihan bikin empeng jagung, bikin itu peyek. Bantu keluarga ya sambil ngaret itu tadi. There are some challenges. Farmers are traditionally very careful in adapting to new technology. So teak management in their plantations is pretty minimal. Farmers are not practicing what they're supposed to do when in maintaining the teak stands. Pohon jati ini kok ada ulatnya. Sementara ini kan di tanaman itu kadang ada olan-olannya itu. Olan-olan itu OPT yang menyerang tanaman jati. Sebabnya kalau olan-olan di pohon jati itu pohonnya itu seperti udah bolong itu, berlubang. Iya. Kayak kita kan pakai seperti kawat atau apa gitu kan. Yang diharapkan adalah pendampingan lagi biar berkembang terus berkembangnya. Pengennya itu kan karena kita petani hutan, Mbak, ya, itu ada hasil yang mungkin setiap saat dapat. Makanya kita variasi seperti itu supaya ada di jangka pendeknya ada, jangka menengahnya ada, jangka panjangnya ada. Jadi kalau untuk jangka pendeknya ya mungkin untuk saat ini pasca penebangan kita bisa tumpang sari seperti awal. Kemudian untuk yang jangka menengahnya mungkin yang sengon sama MPTS-nya. Untuk jangka panjangnya mungkin kita untuk kayu jatinya. Seperti itu. It's not a new species for most farmers, but farmers have to be more supported so that they can get a better return from the investment. For instance, giving access to farmers to get a good quality of genetic materials of teak, or secondly, give them a better access to market, and also support in terms of financing, because as a long-term investment, farmers need a cash for their daily life, and
they cannot wait for 10, 15 years for the teak to give the return. So that's why support in microfinancing for teak farmers is very important.